kasih dan kami persilakan hadirin untuk duduk kembali. Ya, hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, AMSI, Asosiasi Media Siber Indonesia, dideklarasikan di Jakarta pada 18 April 2017 oleh 26 pemimpin media siber di Indonesia. Saat itu, para deklarator AMSI terdorong oleh maraknya hoax dan ujaran kebencian yang jika dibiarkan akan merusak nilai dan hubungan antara anak bangsa, serta kepercayaan publik terhadap media mainstream. Masyarakat awam akan kesulitan membedakan mana hoax, mana berita sungguhan. Nah, 3 tahun pertama, AMSI akhirnya diterima sebagai anggota resmi Dewan Pers. Kiprah AMSI di sepanjang 3 tahun pertama bolehlah dicatat sebagai salah satu organisasi perusahaan media yang terdepan melakukan literasi tentang bahaya hoax, literasi tentang perlunya cek-recek fakta terhadap informasi yang berserakan, dan bersama masyarakat pers lainnya membangun ekosistem media siber yang berkelanjutan. Apalagi di tengah wabah corona, sebagaimana diambil sebagai tema kongres hari ini. Hadirin, agar kongres kita berkah dan sukses, Al-Ustaz Irfan Junaidi, pemimpin redaksi Republika, akan memimpin kita untuk berdoa bersama. Kepada Ustaz Irfan, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung pada pagi hari ini. Juga terima kasih nanti bergabung Mbak Hovifah dan Pak Tony, salam kenal dan terima kasih ini atas supportnya untuk pelaksanaan Kongres AMSI yang kedua ini. Ini Bu Ani, teman-teman jahil nih Bu Ani, saya bukan ustadz sebenarnya, bukan kiai, tapi kalau kongres ini kayaknya baca doa terus. Baiklah teman-teman semuanya, izinkan saya untuk memimpin doa dalam cara Islam. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya yang beragama lain, mohon berkenan untuk menyesuaikan diri sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi wa ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami semuanya, sehingga pada pagi hari ini kami semua diberikan nikmat sehat untuk bisa bergabung dalam acara Kongres Asosiasi Media Siber Indonesia yang kedua. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Tuhan semesta alam, kami agungkan namamu pada pagi hari ini, dan hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami berkumpul untuk tujuan kebaikan, untuk saling bertukar pikiran, dan tentu saja berharap untuk bisa memberikan sumbangsih yang terbaik bagi bangsa ini yang sedang mengalami ujian pandemi. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk bisa melalui masa-masa pandemi ini dengan baik dan senang tatkala ujian ini telah berakhir. Ya Rabbana lakal hamd, hanya kepadamu lah kami memberikan pujian dan hanya milikmu lah segala kebesaran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, lancarkanlah lidahku, serta mudahkanlah segala urusanku. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Tunjukkan pula kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan hindarkanlah kami dari segala azab siksamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Irfan ini ya. Sama-sama, ya. Bukan Ustadz, Mbak. Kita doakan saja jadi Ustadz itu. Ini sudah kelihatan ini Ibu Hovifah Indar Parawansa bergabung bersama kita. Selamat datang Ibu Hovifah. Iya, kasih. Kalau ini ini semarak kita ini ada Ibu Sri Mulyani, ada Hovifah juga ya. Harusnya di Jawa Timur ini. Iya Bu, secara virtual kita ya Bu ya, tapi tetap bisa bersapa. Ya, Ibu dan para undangan semua hadirin masih di acara pembukaan Kongres kedua AMSI ini. Kita akan saatnya menyimak laporan Ketua Pelaksana Kongres. Kepada sahabat kita Mariadi, pemimpin redaksi Viva News, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Terima kasih Bu sudah hadir di acara kongres ini dan bersedia menjadi pembicara kunci. Sudah 2 kali Bu AMSI mengundang dan ini ketiga kalinya, dan alhamdulillah Ibu bisa hadir di ketiga kali ini. Berarti Ibu masih sayang dengan AMSI Bu. Yang kami hormati itu jasanya Mas Heri itu pengarah. Yang kami hormati Ibu Gubernur Jatim, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Mohon maaf Ibu, rencana kongres AMSI yang semula akan kami gelar di Surabaya seperti janji kami sebelumnya, namun kami lakukan secara virtual. Namun kongres ini meskipun secara virtual tetap semarak dengan kehadiran Ibu. Yang kami hormati Ketua dari Dewan Pers, Pak Henry Cihabangun. Apa kabar Pak Henry? Lalu Ketua Umum AMSI, Kakak Wens. Kita menyebutnya Kakak Wens nih. Lalu Sekjen AMSI, Beli Komang. Lalu pengurus AMSI dan Korwil AMSI yang sudah hadir, dan ada Ketua Pengarah ASC di sini, Mas Heri Prianto. Dan undangan yang hadir, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan selamat datang di Kongres AMSI yang kedua ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Kongres kedua merupakan forum tertinggi dari AMSI yang telah berusia 3 tahun. Ini merupakan amanat dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi. Sekaligus kita akan membahas berbagai persoalan termasuk suksesi kepemimpinan yang digelar di Jakarta 3 tahun lalu. Kita tahu bahwa 3 tahun lalu Kongres AMSI digelar di Jakarta dan dibuka oleh Bapak Yusuf Kala. Sedianya memang kongres ini diselenggarakan di Surabaya sesuai dengan keputusan rapat pengurus tahun 2019. Akan tetapi karena pandemi COVID-19 maka diputuskan kongres digelar secara virtual. Namun tanpa mengurangi kolektivitas organisasi. Selain mematangkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kami juga akan membahas program-program 3 tahun ke depan. Dan tentunya kongres ini akan memilih ketua dan sekjen AMSI yang baru dan membentuk kepengurusan di 2020 tahun 2023 hingga 2023. Diharapkan pengurusan baru ini bisa melanjutkan program-program penguatan organisasi dan sumbangsi dari pembenahan ekosistem digital dan media internet di Indonesia. Kongres juga bertujuan untuk menguatkan kemandirian ekosistem digital Indonesia dengan menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah yang bisa dijadikan dasar kebijakan dalam membangun ekosistem digital. Tentunya yang berpihak kepada kepentingan nasional. Ini kesan itu buat Ibu Sri Mulyani. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, panitia SC, OC, serta tim teknis, dan khususnya kepada tim Berita 1 yang memastikan acara ini terselenggara dengan baik. Akhir kata sambutan ini saya tutup dengan pantun. Beli rambutan di jembatan besi, tidak lupa membeli durian. Selamat berkongres untuk AMSI,
semoga bisa memilih pemimpin yang keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini terima kasih nih Mas Mariadi. Saya kalah nih, saya nggak siapkan pantun di acara kongres kedua AMSI nih ya. Kalau Mas Mariadi ini, Pak Ketua Panitia ini tidak mau nih kalau saya panggil Pak. Dulu soalnya kita ketemu tiap hari ya di DPR ya, di pusat ya. Saat Ibu Sri Mulyani itu masih jadi Menteri Keuangan di kabinetnya Pak SBY ya, Mas Mariadi ya. Iya, betul. Ya. Selanjutnya hadirin dan peserta kongres, kini kita simak pidato Ketua Umum AMSI, Bung Wenceslaus Manggut, COO Kaperlagi Network. Nah, kalau yang ini bekennya dipanggil Kak Wen. Ya, Kak Wen, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kepada teman-teman semuanya, yang terhormat Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, ya, dan bagi Ibu yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur, Khofifah, terima kasih banyak sudah hadir di sini pada pagi hari ini. Walaupun dalam rencana awal kita memang dan sudah izin juga ke Ibu Khofifah dalam Zoom meeting sebelumnya bahwa kita akan kongres di Jawa Timur, dan teman-teman di Jawa Timur juga sudah mempersiapkan semuanya. Kami mohon maaf karena pandemi ini terpaksa harus virtual, dan dua teman Jawa Timur, Ketua AMSI Jawa Timur dan Korwil Jawa dan Bali hadir di studio kita satu pagi ini. Terima kasih banyak. Yang terhormat pada Badan Majelis Etik AMSI, Badan Pengawas dan Pertimbangan AMSI, Mas Sabto Anggoro, CEO Tirto IG, kami menyebutnya Pak Tuan. Terima kasih banyak juga sudah hadir di sini. Yang terhormat Mas Henry dari Dewan Pers dan Mas Agus kalau nggak salah juga hadir di sini. Terima kasih sudah hadir di sini dan membantu AMSI selama kurang lebih sudah 3 tahun ini, dan resmi menjadi konstituen Dewan Pers. Dan menyampaikan terima kasih juga kepada Mas Antoni dan teman-teman kita satu yang sudah menyiapkan tempat bagi acara ini. Karena ini pandemi, kami bisa membayangkan ribet mempersiapkannya, dan ada Kak Luki yang baru datang. Terima kasih, dan teman-teman anggota AMSI, para ketua AMSI di 21 provinsi yang hadir pada hari ini, dan 338 anggota AMSI di seluruh Indonesia yang juga hadir pada pagi hari ini. Nah, kita mungkin semua sadar bahwa kita ini menjadi para pengelola media pada saat produsen konten itu begitu banyak. Lalu pada konvensional media, dari jalur produksi, distribusi, dan sales, marketing, itu di satu atap yang namanya perusahaan pers. Tapi kita ada di masa, generasi kita itu menjadi pengelola media di masa di mana produksi saja itu dikuasai oleh banyak orang dan bejibun banyak. Kita ada di masa atau menjadi pengelola media di mana hampir sepenuhnya, mungkin persisnya angka 80-85% Putri, jalur distribusi itu tidak dikuasai oleh perusahaan media, tetapi dikuasai oleh teman-teman platform. Kita ada di masa atau menjadi pengelola perusahaan media di mana distributor itu ikut menentukan sales, ikut menentukan revenue kita, ikut menentukan key performance index dari kerjasama bisnis. Situasi kita ada di situ. Kalau key performance index-nya iklan dibayar berdasarkan view, iklan dibayar berdasarkan klik,
segala kritikan terhadap media bahwa media seharusnya tidak boleh mengejar klik benar adanya, tetapi kritikan itu harus diletakkan di dalam ekosistem ini. Media tidak ujuk-ujuk mengejar klik, media tidak ujuk-ujuk mengejar view. Ada ekosistem di belakangnya yang memaksa dia masuk ke situ. Kita tahu bahwa algoritma para distributor memang lama-lama mempengaruhi newsroom. Dan ini bukan barang baru dan bukan hanya di negara kita, tapi di banyak negara. Jadi distributor itu betul-betul mempengaruhi cara kerja newsroom dan pada akhirnya mempertaruhkan jurnalisme. Produksi konten begitu banyak, baik di platform video maupun platform media sosial. Bukan hanya itu, jumlah media saja Bu Sri Mulyani, baik 3 tahun lalu saat kita berdiri, menurut Dewan Pers jumlahnya 43.000. Anggota AMSI ini per hari ini baru 338. Siapapun bisa bikin media sekarang dan negara tidak bisa larang juga. AMSI juga apalagi. Ya. Kontraktor bisa bikin media, ya. Legislatif bisa bikin media, anggota DPRD daerah bisa bikin media, tim sukses bisa bikin media, semua bisa bikin media, dan mungkin itulah sisi berkah dari dunia digital ini. Tapi kita tiba-tiba ada di suasana ya, di mana ya, ya, semuanya berpengaruh terhadap ekosistem itu, betul-betul berpengaruh terhadap industri pers dan berpengaruh terhadap profesi ini. Hoax merajalela dan di banyak platform, bahkan kebencian menjelma menjadi semacam produk, bisa dijual belikan, dan di sana ya susah kita atasi. Juga karena ada freedom of speech di situ, dan juga lebih karena itu tadi dia sudah menjelma menjadi produk. Ada ekosistem bisnis di situ. Di konten-konten yang hate speech, di video dan di banyak tempat, itu ada iklannya. Ada iklannya. Dia lama-lama menjelma menjadi ekosistem bisnis. Lalu apa yang kita lakukan selama 3 tahun ini? Pertama, saya berterima kasih kepada teman-teman AMSI karena menginisiasi bersama elemen masyarakat yang ada di luar sana, menginisiasi bersama Mavindo, menginisiasi cek fakta. Semua media melakukan cek fakta atas hoax yang beredar di platform. Dan juga memang kerjasama dengan platform atas cek fakta ini. Lalu diterminalkan di cekfakta.com dan dipumping di semua website media massa, media teman-teman AMSI. Ini upaya kita. Tetapi rasanya upaya ini juga tidak banyak efeknya. Ya ada manfaatnya tapi tidak seperti yang kita harapkan. Itu. Lebih juga karena itu tadi, bahwa hate speech pun hoax sudah menjelma menjadi semacam produk. Ada brand yang masuk ke sana. Saya kira kampanye hate speech, stop hate speech for profit di Amerika bermula dari kecelakaan ekosistem ini. Bukan hanya misinformasi yang terjadi di sana, tapi juga misplacement dalam hal iklan. Nah, kita melakukan apa untuk urusan ini selama 3 tahun ini? Memang baru terakhir ini kami berterima kasih kepada teman-teman di Dewan Pers, karena Dewan Pers menginisiasi apa yang disebut sebagai media sustainability, membicarakan di mana posisi media, industri pers dalam ekosistem yang seperti ini. Nah, kita sudah melakukan itu dan perlahan kita bertemu dengan para brand, gitu, karena rupanya hate speech dan hoax mungkin literasi itu penting sekali, tapi butuh upaya yang panjang. Mungkin upaya dari sisi media juga penting sekali, butuh upaya yang panjang. Mungkin regulasi itu sangat ampuh, tapi regulasi dalam situasi seperti ini jadi pedang bermata dua. Maka dari sisi bisnis jauh lebih efektif. Stop hate for profit-nya yang berkembang di Amerika itu cukup untuk menarik Mark Zuckerberg ke meja perundingan. Nah, saya kira upaya teman-teman di media sustainability yang AMSI ikut di dalamnya, ya,
dan belakangan ini bertemu dengan teman-teman brand, bertemu dengan teman-teman brand besar yang punya budget besar untuk pasang iklan di banyak tempat, itu perlahan mudah-mudahan ada hasilnya. Bukan untuk kepentingan media saja, tapi untuk kepentingan supaya hate speech itu tidak menjelma menjadi bisnis, tidak menjelma menjadi produk. Nah, itu beberapa upaya yang kita lakukan selama ini, dan pada masa pandemi ini memang kami melakukan survei beberapa media, teman-teman banyak yang kesulitan. Ada upaya yang kita lakukan dan sudah kita share juga kepada teman-teman, dan beberapa upaya itu saya kira juga terlaksana terutama karena teman-teman di Dewan Pers, dan kalau nanti dieksekusi saya kira kita semua patut berterima kasih kepada Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wens. Ini semakin menegaskan ya bahwa memang tugas media terutama di AMSI ini masih panjang dan terus berkelanjutan untuk terus melakukan literasi gitu. Ya. Selanjutnya kita juga mengundang Wakil Ketua Dewan Pers Bapak Henry Cihabangun untuk memberi kata sambutan. Pak Henry, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Ibu Sri, Ibu Hovifah, Bang Wens, Mas Mariadi, dan para pengurus AMSI yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Pak Ketua yang kebetulan tidak bisa tampil di acara ini karena sesuatu hal, sehingga saya berbicara mewakili beliau. Pertama-tama kami Dewan Pers menyampaikan selamat berkongres kepada AMSI ya, yang sejak tahun ini bulan Mei lalu menjadi konstituen Dewan Pers. Memang sesuai dengan peraturan bahwa pergantian pengurus itu dilakukan secara berkala dalam sebuah proses yang disebut kongres, munas, dan sebagainya. Saya kira ini salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi yang baik. Yang kedua, tadi sudah disebutkan oleh Bang Wens, memang banyak sekali tantangan yang dihadapi pada saat ini, dan kami di Dewan Pers yang berusaha menyerap aspirasi baik dari organisasi maupun dari daerah-daerah berinisiatif melakukan atau membentuk Satgas Media Sustainability yang dipimpin Mas Agus Sudibjo, dan saya kira sudah melangkah jauh. Dan terakhir ya, saya kira kita sudah sampai pada titik-titik di mana pemerintah sudah siap untuk memberi katakanlah insentif ataupun bantuan ataupun apapun yang tujuannya tidak lain agar perusahaan pers sebagaimana perusahaan-perusahaan yang lain juga dapat hidup, dapat melanjutkan kegiatannya, terutama agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, kami menyadari betul bahwa teman-teman di AMSI yang menghimpun sebagian besar media-media cyber, media online mainstream ya, memiliki peran yang sangat besar dalam mencarikan solusi atas keadaan-keadaan yang kita hadapi sekarang. Memang terkadang terasa ada konflik ya. Jadi kami di Dewan Pers ini sebagai lembaga yang melakukan pengawasan etik itu melihat bahwa teman-teman ini terlalu mengejar sisi bisnis ya. Jadi tadi disebut juga misalnya clickbait ya, yang penting cepat meskipun salah misalnya begitu ya. Tetapi kami juga menyadari bahwa kadang-kadang dalam situasi yang seperti sekarang ini yang mungkin saja mirip dengan dulu yang disebut Bung Karno tahun vivere pericoloso gitu ya. Memang harus ada jalan supaya bertahan dulu. Nah, ini yang saya kira nanti ya
supaya kepercayaan masyarakat kepada media massa itu tidak turun, ya, tidak anjlok, dan tetap dapat dikelola dengan baik. Memang kami tentu berharap bahwa secara ekonomis nanti mampu bertahan, tetapi juga tetap secara etis misalnya tidak melanggar apa-apa yang sudah kita sepakati bersama. Memang ini seperti berjalan di sebuah titian yang sempit begitu, dan harus ada solusi. Tetapi ya kalau dari sisi kami memang kita harus memperbanyak diskusi agar nanti masalah ini dapat sedikit demi sedikit kita atasi bersama. Berikutnya kami di Dewan Pers percaya ya bahwa sumber daya manusia di AMSI ini nanti juga akan dapat berperan langsung ya mencarikan solusi bagi semua, tidak hanya menjadi anggotanya ya, tidak hanya bagi anggota AMSI, tetapi bagi semua pelaku bisnis pers ya, perusahaan pers baik yang besar maupun yang kecil. Katakanlah misalnya dengan memberikan solusi bagaimana mengikat ya, tadi disebut brand-brand itu untuk memberi peluang yang sama. Kemudian di satu sisi juga nanti bisa katakanlah meminta agar pemerintah itu melakukan campur tangan yang dalam koridor-koridor yang masih kita bisa sepakati bersama, sehingga nanti kita dapat bertahan di dalam ujian pandemi yang sangat berat ini. Saya kira kami Dewan Pers menyambut baik ya, semoga kongres ini lancar, nanti program-programnya dapat dilakukan dibuat dengan baik, dan kalau Bang Wens ini nggak tahu saya apakah masih mau jadi ketua atau tidak ya. Di masa sulit biasanya orang malas jadi ketua ini, tapi dengan ada pemilihan pengurus saya kira nanti teman-teman AMSI paling tahu siapa yang paling pantas untuk menjadi nakoda organisasinya. Sekali lagi selamat, semoga semua berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Henry, dan terima kasih juga supportnya atas pembukaan Kongres AMSI. Kelihatannya ini setelah pembukaan Kongres ini relasi antara media siber AMSI dengan Dewan Pers ini akan semakin mesra begitu ya. Pak Henry tadi sudah mengundang untuk lebih banyak berdiskusi begitu ya. Nah, hadirin dan peserta Kongres AMSI yang merdeka, bersatu, dan mengalir jernih. Nah, ini saya pakai joke ini yang biasanya banyak dipakai teman-teman AMSI kalau mereka sedang guyon ini. Pamerin tagline media masing-masing, ada merdeka, bersatu, mengalir jernih begitu ya. Mungkin ini Kak Wens dan teman-teman AMSI ini senyum-senyum karena pasti paham ya. Kita masih punya tamu jauh tadi ya, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, yang akan menyapa secara khusus kepada kita semua. Ini bukan kita karena mengistimewakan Bu Khofifah ini, tapi karena mestinya Kongres kedua AMSI sudah dijadwalkan digelar di Surabaya, tapi karena wabah COVID kita mengubahnya menjadi kongres virtual saja. Nah, ini kepada Ibu Khofifah kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang saya hormati, Bang Wens, Ketua Umum AMSI, juga Bang Henry Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers, Bang Mariadi, dan seluruh teman-teman AMSI, termasuk yang dari Jawa Timur. Saya dengar Mas Luki jalan darat. Pertama tentu selamat berkongres. Kami sebetulnya berharap memberikan opsi karena banyak tempat yang setengah-setengah open space gitu. Jadi kita sebetulnya bisa menyiapkan secara hybrid. Jadi ada yang dilakukan secara langsung, ada yang dilakukan secara virtual. Tapi selamat kongres kedua ini akhirnya dilaksanakan di Jakarta. Tapi saya dan kami di Jawa Timur tetap menunggu. Mungkin ada raker atau rakor dalam jumlah yang barangkali bisa ditentukan. Tetap bisa gitu. Banyak tempat-tempat indah kita bisa melakukan open space. Jadi tetap kami akan menunggu kapan AMSI berkenan untuk bisa bareng-bareng sama kami warga Jawa Timur. Saya menyampaikan terima kasih karena pada saat kita melakukan pertemuan virtual waktu itu, saya sampaikan bahwa menghadapi hate speech, hoax, apalagi pada saat itu kita pas tinggi-tingginya kasus konfirmasi positif pandemi COVID di Jawa Timur, tentu support dari teman-teman AMSI menjadi sangat penting.
Dan saya yakin bahwa keputusan-keputusan strategis akan terlahir dari Kongres kedua AMSI ini. Tetap kami akan menunggu di Jawa Timur. Semua teman-teman AMSI, sukses untuk semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hovifah ini mengundang ya. Ini insya Allah ini AMSI di Jawa Timur ini super solid ya, sehingga bisa merayu seluruh pengurus AMSI di 21 provinsi agar kongres ketiga nanti bisa diboyong ke Surabaya ya, Bu Hovifah ya. Ya gimana Kak Wes dan teman-teman AMSI? Rakor atau raker deh gitu. Nggak perlu tunggu kongres ya, bisa dimulai dengan raker atau rakor. Oke, ya terima kasih undangannya Bu Hovifah. Ya, hadirin tamu undangan dan sahabat AMSI semua, tibalah saatnya yang kita nantikan, keynote speaker kita, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati untuk menyampaikan pidato khusus untuk kita semua insan media siber Indonesia. Kepada Ibu Menteri, kami persilakan. Silakan Ibu Sri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum AMSI, Ketua Panitia Kongres Nasional kedua dari AMSI dan seluruh jajaran organizing committee dari kongres ini, dan seluruh peserta Kongres Nasional kedua AMSI yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita semuanya patut untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua diberikan nikmat sehat dan waktu untuk bisa berkumpul pada Kongres kedua AMSI dalam suasana COVID. Kita semua tahu bahwa pandemik COVID-19 ini mempengaruhi secara luar biasa disrupsi, yang kita kalau bicara tentang digital juga disrupsi, ini disrupsinya terjadi secara luar biasa, sangat cepat, tidak diundang, tidak direncanakan, namun mempengaruhi seluruh sendi kehidupan manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, saya ingin membagi mungkin pembicaraan pagi hari ini mengenai suasana COVID-nya dan bagaimana respons. Dan yang kedua, sesuai dengan tadi tema yang disampaikan oleh Mas Wens, dipanggil Mas nggak apa-apa ya Mas ya, kalau bahasa Jawa saya, karena kalau manggil abang rada.
memberikan pemahaman, menimbulkan lifestyle baru supaya orang tahu bahwa ini bukan pilihan lagi, tapi suatu keharusan bagi kepentingan bersama. Nah, sekarang saya masuk pada Kongres AMSI yang kita bicara tentang media. Saya tentu senang tadi mendengar bahwa saya sempat Google waktu Mas Heri bilang, Ibu tolong, kita sudah minta berkali-kali di Kongres, Ibu nggak pernah datang, baru sekarang ini bersedia. Maka saya sempat kemudian menggooglekan AMSI itu apa gitu. AMSI itu apa? Pertama karena baru 2 minggu yang lalu saya ketemu sama Dewan Pers dan kita sudah bicara mengenai beberapa hal tadi yang disebutkan Pak Henry, survivability dari dunia media atau industri media di dalam suasana ini, baik yang konvensional maupun yang digital. Saya tiap pagi masih menerima koran dan saya senang karena dari dulu itu kesenangan saya pagi adalah minum teh sambil baca koran. Itu mungkin untuk generasi milenial, anak saya lihat nggak pernah pegang koran. Saya khawatir betul itu. Namun buat saya itu adalah sesuatu yang masih saya butuhkan gitu. Dan kemarin teman-teman dari Dewan Pers menyampaikan beberapa hal untuk bisa membantu survivability dari media yang sifatnya konvensional cetak itu. Maka saya sampaikan untuk teman-teman media, untuk PPN bahan baku kertas kita sudah menetapkan ditanggung pemerintah. Jadi mulai Agustus ini PPN-nya ditanggung oleh pemerintah. PMK-nya sudah akan keluar, sudah diharmonisasi. Kemarin minta supaya untuk listriknya dikurangi. Dalam artian membayar sesuai yang dipakai saja. Jadi kalau ternyata produksinya menurun, aktivitasnya menurun, dan kita nggak menggunakan sebanyak yang selama ini ada, PLN biasanya ada yang disebut minimum charge-nya. Itu dihilangkan, kita minta pada PLN itu tidak diminta untuk dibayarkan oleh pelanggan. Jadi pelanggan jangan membayar berdasarkan memang yang betul-betul. Ini kita gunakan tidak hanya untuk media, tapi juga untuk industri, bisnis, dan sosial. Sehingga mereka bisa mendapatkan keringanan. Kemudian kemarin minta untuk BPJS tenaga kerjanya, kita PP-nya sedang dalam proses penyelesaian, semoga bisa ditunda sampai dengan Desember, sehingga ini bisa meringankan. Untuk BPJS Kesehatan mungkin agak lebih rumit karena suasana kondisi kesehatan dari BPJS Kesehatan sendiri mesti harus diperhatikan. Jadi aku belum bisa memberikan keputusan untuk hal itu, nanti akan kita lihat apakah perlu. Kemudian untuk PPh-nya tadi saya sampaikan sudah diturunkan menjadi 50% untuk pembayaran masanya. Jadi ini semuanya kita juga lakukan di dalam rangka kita juga merespons kebutuhan-kebutuhan, termasuk masing-masing industri secara spesifik pasti memiliki kondisi tertentu, dan kita dari sisi pemerintah coba all out untuk menggunakan instrumen kita membantu. Saya senang bahwa AMSI salah satunya yang saya lihat selain sesudah menjadi anggota Dewan Pers, tadi disampaikan oleh Mas Wens, tantangan yang luar biasa, yaitu ingin memerangi disinformasi, misinformasi, atau hoax, atau tadi hate. Kita barangkali udah nggak perlu lagi diyakinkan betapa itu berbahayanya kondisi atau suatu negara yang dipenuhi oleh hate maupun hoax atau fake news, kalau kita menggunakan bahasanya Donald Trump, yang bisa betul-betul membuat masyarakat disoriented saja dan bisa terjadi pecah belah. Saya rasa Amerika dengan demokrasi lebih dari 200 tahun, mereka yang selama ini mengunggul-unggulkan kebebasan, hak pribadi, dan segala macam, mereka kelimpungan benar dengan masalah ini. Jadi saya sama sekali tidak underestimate bahwa tantangan ini tidak hanya tantangan di satu industri, tapi ini menjadi survivability suatu negara. Saya rasa kita melihat dengan kasat mata bagaimana adanya disinformasi yang di-mainstreamkan, dan tadi yang disebutkan oleh Mas Wens tadi, kalau 80% KPI distributornya itu adalah yang bisa menentukan KPI, dan itulah yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya tadi orientasi orang berdasarkan performance indicators-nya apa. Kalau performance indicator-nya berdasarkan klik,
Dan klik itu selalu dijudulkan dengan yang bombastis. Kalaupun isinya benar, judulnya misleading. Karena saya sering menjadi victim itu. Jadi judulnya apa, isinya apa. Jadi kami juga dalam suasana yang luar biasa, kadang-kadang frustrasi rasanya saya nggak ngomong kayak gitu, kenapa jadi begitu ya judulnya. Tapi karena saya tahu bahwa teman-teman pengen ada kliknya, kalau ada kata Sri Mulyani ngomong sesuatu yang rada kontroversi pasti diklik gitu. Jadi saya juga memahami itu. Nah, kita semuanya kemudian harus mencoba untuk melihat sumbernya atau yang disebut fondasi dari distorsi itu. Tadi telah disampaikan oleh Mas Wems mengenai bagaimana distributornya atau platform itu bisa mempengaruhi konten dan menentukan mana yang dianggap menarik oleh masyarakat. Nah, saya senang bahwa dari Kongres, dari AMSI, dari Dewan Pers melakukan fungsinya atau tugasnya dari sisi sana. Umpamanya tadi bernegosiasi dengan platform atau bahkan dengan para pemegang brand. Untuk bisa mereka juga memiliki etika. Karena kalau negara rusak, mereka juga nggak akan bisa jual apa-apa juga di negara tersebut. Jadi apa yang disebut concern mengenai public goods atau public benefit itu harus sekarang menjadi perjuangan kita semuanya. Kami akan mencoba melakukan seperti yang kemarin Dewan Pers meminta, apakah bisa iklan-iklan dari seluruh pemerintahan itu betul-betul disalurkan kepada media-media yang punya kita, tanpa kita mungkin akan menimbulkan persoalan mengenai retaliasi. Karena sekarang ini apa-apa di dunia itu ada retaliasi. Jadi kita akan membuat dengan policy-policy yang memang tujuannya adalah untuk bisa kebaikan kita bersama. Nah, kami tentu, kalau kami di Kementerian Keuangan atau saya sebagai Menteri Keuangan mencoba juga di dalam era digital yang menimbulkan disrupsi luar biasa ini untuk juga melakukan adjustment. Tentu dari sisi adjustment policy tadi telah saya sampaikan, namun bahkan dari sisi kami berjuang untuk bisa menyampaikan informasi-informasi yang berhubungan dengan keuangan negara, ini juga menimbulkan sesuatu tantangan yang tidak mudah. Kami menggunakan tadi yang disebut content creator-nya, kami punya banyak kontennya, tapi kadang-kadang kita nggak bisa create untuk diklik gitu. Makanya kita sekarang masuk melalui media sosial. Kalau sekarang di dalam media sosial Kementerian Keuangan sudah mulai cukup banyak followernya, namun mereka lebih senang masuknya kepada media sosial saya sebagai in person. Jadi ini yang menimbulkan sesuatu dari sisi etika, kita coba untuk terus jaga. Bagaimana saya sebagai person dengan saya sebagai Menteri Keuangan tetap bisa saling menunjang untuk bisa menjadikan platform memberikan edukasi publik. Maka kita terus melakukan dengan berbagai cara, kadang-kadang dengan video, kadang-kadang infografis, kadang-kadang dengan kartun, kadang-kadang dengan cara yang lain, karena kami tahu bahwa masyarakat mengharapkan informasi yang tidak kering lagi, tidak dalam bentuk tabel, tapi dia kadang-kadang membutuhkan narasi. Jadi ini juga menimbulkan suatu demand atau permintaan untuk perubahan bagi kita semuanya. Sebagai policy maker, sebagai dalam hal ini public policy maker, kita tahu bahwa tanggung jawab kita adalah ke publik. Maka kami juga melakukan dengan terus melakukan adaptasi. Saya tentu berharap bahwa teman-teman di AMSI akan bisa menjadi partner bagi kita semuanya untuk tadi, karena tujuannya sama, yaitu bagaimana kita bisa menciptakan kejernihan di dalam suasana masyarakat. Bagaimana kita bisa membanjiri dengan konten yang memang baik, tanpa menimbulkan elemen censorship atau hal ini selalu adalah finding the right balance between antara freedom expression, freedom of speech, expression, dengan yang disebut responsibility secara publik bersama. Itu adalah suatu titik keseimbangan yang harus kita semuanya harus mengkalibrasi terus. Jadi kadang-kadang kalau ingin regulasi, tapi bisa tadi disebutkan Mas Wens, seperti pedang bermata dua. Tapi tanpa regulasi dalam suasana yang totally irregulate, dan dalam suasana di mana platform dan masyarakat cenderung mudah sekali dimanipulate dari sisi psikologisnya, kita semuanya memiliki tanggung jawab publik yang luar biasa sama. Jadi saya dalam kongres ketiga dari AMSI ini, atau kedua, ini ketiga atau kedua sih, kayaknya tahun ketiga, tapi kedua, saya berharap kita bisa berjalan seiring, sejalan, partnership,
yang semakin kuat dan komunikasi di antara kami dengan industri untuk bisa membangun sebuah ekosistem yang sehat. Karena pada dasarnya disrupsi digital mungkin membawa banyak kebaikan, tapi juga kita tidak boleh memungkiri ada downside risk-nya. Banyak sekali negatif risiko yang kita semua tidak boleh tutup mata. Dan semua negara dalam posisi terus melakukan kalibrasi. Bagaimana mengedukasi pentingnya menjaga data pribadi, proteksi dan security mereka, sampai kepada bagaimana kita bisa mengisi ruang publik dengan informasi-informasi yang baik. Tadi Mas Wens mengatakan cek fakta sudah diupayakan, meskipun mungkin masih akan perlu untuk dinaikkan. Saya rasa itu sama, Mas Wens. Saya juga menganggap bahwa kami perlu untuk terus-menerus mengupload cek fakta itu. Jadi kalau kita mungkin bisa sama-sama berjalan, mungkin kekuatannya bisa lebih tinggi daripada sendiri-sendiri. Sehingga kita juga akan bisa memerangi atau dalam hal ini mengurangi distorsi yang ada di dalam space publik itu. Saya mungkin ingin menutup dengan dua hal. Satu, kalau saya bicara tentang disrupsi digital dan terutama mengenai informasi dan terutama tadi kita bicara tentang ekosistem, saya waktu itu tahun 2015, saya masih di World Bank, saya diundang untuk commencement speech dari sekolah public policy di Virginia University. Dan itu adalah public policy graduate study di University of Virginia. Waktu itu saya mengatakan, ironi dari situasi dengan adanya information technology dan digitalisasi dari keseluruhan yang menyebabkan segala sesuatu menjadi efisien dan cepat, dan juga akses terhadap informasi menjadi begitu sangat luas, atau kita sebutnya demokratisasi dari informasi. Maka ironinya, kita dulu bayangannya, terutama waktu kita zaman Pak Harto, di mana terlalu banyak sensor dan segala macam, kita nganggap kebebasan media, pers, berekspresi itu akan menjadi cure yang sangat luar biasa. Sekarang dengan kebebasan dan akses, tidak menjamin orang mengambil atau mendapatkan informasi yang benar. Karena tadi informasi antara yang sampah, distorted, disinformasi, itu mungkin jauh lebih banyak dari yang tadi disebutkan aliran yang jernih tadi yang disebutkan oleh MC-nya atau Mbak tadi. Itulah merupakan sesuatu kompetisi, dan ini distorsi ini terutama untuk generasi anak-anak kita, anak-anak saya, milenial yang disebut. Kalau dulu saya mahasiswa, saya menyebutkan dalam speech saya, struggle untuk dapat textbook reference itu harus antre di perpustakaan. Untuk bisa dapat data, kita harus pergi ke suatu kantor pemerintah untuk dapat statistik atau yang lain. Sekarang, in a very second click, kalau saya ngajar di Fakultas Ekonomi UI, mahasiswa saya langsung bisa, coba kamu langsung klik BPS, berapa GDP kita hari ini. Just like in a second dia dapatkan. Dulu kita waktu mahasiswa nggak seperti itu. Namun ironinya yang tadi saya sebutkan, dengan keterbukaan informasi dan akses yang luar biasa, tidak menjamin publik menjadi lebih well educated and well informed. Karena tadi yang disebutkan oleh Mas Wens tadi adalah content creator-nya ya semuanya, dan banyak yang punya tujuan lain membuat konten yang lebih menarik walaupun salah. Mas Henry tadi menyebutkan, dan itu yang kita rasakan, pokoknya yang penting cepat, belum tentu akurat. Kalau media konvensional dulu kan ada editor, ada yang lihat, bahkan kalau satu berita pasti at least make sure bahwa ada dua sisi pandangan dalam satu artikel, sehingga apa yang disebut balance. Sekarang kan enggak, ceplok aja, kalau semakin kata-katanya sangat kontroversial pasti jadi headline dan kemudian di frame. Makanya saya sebagai pejabat publik itu kayak ngomong kayak gini aja, jadi otak saya kerjanya 5 kali lebih keras, karena jangan sampai ini menjadi clickbait tadi. Ini yang menjadi sesuatu yang harus kita khawatirkan, karena kita tidak ingin mendistorsi konten yang kita omongkan yang sebetulnya mungkin isinya baik. Nah inilah yang saya mungkin kita sampaikan, bahwa tantangan kita adalah ironi, bahwa dengan keterbukaan dan akses dan teknologi yang luar biasa cepat,
ironinya rakyat dan masyarakat tidak selalu mendapatkan apa yang disebut the best interest of public, yaitu interest publik yang harus kita jaga bersama. Dan ini nggak mungkin ditangani oleh satu player. Industri dalam hal ini, pemerintah nggak mungkin. Maka saya mungkin menutup dengan mengatakan mari kita bekerja sama untuk menjaga bumi Indonesia ini dari kemampuan kita untuk menangani disrupsi, bukannya menolak disrupsi, tapi mengelola disrupsi agar dia menjadi produktif dan menjadi positif bagi kehidupan kita bernegara. Pantunnya kira-kira seperti ini. Gowes pagi bersandal jepit, seraya menatap sang mentari. Kongres AMSI di masa COVID tetap semangat menjaga negeri. Selamat berkongres untuk AMSI. Terima kasih, semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera. Salam sehat. Salam sehat. Luar biasa ini pantun Bu Menteri ini ya pagi-pagi ya. Ya tadi kami mohon maaf juga ini kepada penonton YouTube ya. Tadi ada sedikit sebentar masalah di audio, gangguan audio. Semoga secara keseluruhan bisa menangkap ya makna dan pesan yang disampaikan oleh para panelis termasuk keynote speaker ya Ibu Sri Mulyani tadi ya. Ini saya mengulangi sedikit lagi nih apa yang disampaikan oleh Bu Ani tadi bahwa era digital dan pandemi ini memang membuat disrupsi yang luar biasa begitu ya buat kita. Dan mengutip Bu Menteri tadi, ini kita masanya struggle for survival. Ya tadi juga Ibu Menteri menekankan concern soal ujaran kebencian dan hoax gitu ya. Ini tentunya Bu, ini AMSI, teman-teman AMSI ini tidak akan lelah-lelahnya untuk terus-menerus melakukan literasi media, khususnya media digital ini ya. Ada 338 anggota AMSI ya, Kak Wens ya. Koreksi kalau saya salah saat ini, semoga nanti akan terus bertambah sehingga kita bisa bersama-sama ya, seiring sejalan ya untuk menguatkan negeri seperti pantunnya Bu Sri Mulyani tadi ya. Tetap menjaga negeri. Gitu ya. Ulang lagi pantunnya, Mbak. Ya. Diulang lagi ya. Gowes pagi bersandal jepit, seraya menatap sang mentari. Kongres AMSI di masa COVID tetap semangat menjaga negeri. Ya. Amin. Terima kasih ya. Aku pamit ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bu Kofifa, sehat terus Bu Kofifa semuanya. Ibu Sri, Sehat, kemudian sukses. kami mohon untuk secara simbolis kita akan meresmikan Kongres AMSI. Ya, nah ini saatnya terima kasih sekali lagi kepada keynote speaker kita dan Bapak Ibu panelis serta pengurus AMSI sekalian. Saatnya kita bersiap untuk membuka secara resmi Kongres pagi ini. Mari kita bersama-sama memulainya dengan menyentuhkan tangan kita ke layar monitor masing-masing. Ini ada dua cara ini, boleh dengan tanda victory ya, 2 jari maupun telapak tangan. Gitu ya. Kalau victory itu juga tanda sebagai Kongres kedua AMSI begitu ya. Saya kasih aba-aba ya, Bapak Ibu sekalian semua ya. Tunggu aba-aba dari saya. 1, 2, 3, 4, 5. Kronisnya banyak informasi yang bersifat hoax, masih ada di jurnalisme siber yang atau kabar bohong terkait COVID-19 sebanyak 30 berita bohong atau hoax. Ya,
Hadirin dan peserta Kongres kedua AMSI, dengan ini resmi sudah Kongres AMSI dimulai. Saya Rika Amru dan seluruh kerabat kerja panitia yang bertugas di lantai 11 Gedung Berita 1 Plaza Jakarta menyampaikan selamat berkongres. Semoga sukses membangun media siber berkelanjutan dan seperti kata keynote speaker tadi, membangun negeri. Merdeka! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Ani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ani.